Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dosen dan mahasiswa-mahasiswi STI maupun kita Stikot. Untuk pertemuan hari ini bisa kita mulai ya. Iya Pak, monggo Pak. Ya kita mulai aja untuk pertemuan yang minggu kelima ya. Kita akan membahas tentang baris dan deret ukur. Jadi kemarin yang keempat kita membahas baris dan deret hitung ya, di mana perbedaan antara baris dan deret hitung dengan deret ukur ada di untuk operasinya ya. Kalau yang deret hitung kita memakai alatnya bentuk pertambahan atau pengurangan. Kalau yang baris dan deret ukur kita memakai perkalian atau pembagian. Jadi perbedaan untuk operasionalnya ya, operasinya. Jadi baris geometri atau barisan ukur ya, geometri atau deret ukur itu sama, barisan ukur itu sama ya, geometri sama itu sama. Jadi yang biasanya yang kita pakai kan pada umumnya adalah baris dan deret ukur ya. Kalau geometri itu masih jarang-jarang kita pakai. Jadi secara umum ya barisan ukur itu adalah baris bilangan di mana pola perubahannya dari satu suku ke suku berikutnya besarnya tetap ya. Jadi peningkatannya konstan ya. Tapi untuk pola perubahannya tersebut dapat diperoleh dari perbandingan antara satu suku dengan suku sebelumnya. Jadi bentuk perbandingan ya. Jadi bukan pertambahan tapi perbandingan, pembagian atau perkalian ya. Jadi contohnya ini itu ada perubahannya kalau di hitungan beda ya. Kalau di deret ukur adalah memakai ini. Untuk perubahannya kita memakai notasi R ya. Jadi R itu adalah namanya jadi U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 dan seterusnya ya. Jadi ini sampai UN dibagi UN minus 1. Jadi baris kedua dibagi baris kedua ya untuk mencari R-nya atau baris ketiga dibagi dengan baris kedua. Itu untuk mencari perubahannya ya. Jadi umpamanya bisa kita lihat seperti ini ya. Jadi ini baris ukur ya. Jadi 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. 2 dan seterusnya ya. Dari ini kita bisa perbandingkan ya. Jadi kita namanya tadi kan R-nya kan R U2 dibagi U1 ya. Jadi U2-nya ini 1 U2, U2 dibagi U1. Hasilnya adalah 2. Ini kalau U3-nya berarti dia akan dikalikan R. Jadi 4 kali 2, 8. 8 kali 2. Jadi perbedaan konstan ya, perbedaannya semuanya dikalikan 2. Dari suku pertama kalikan 2 menjadi suku kedua. Suku kedua dikalikan 2, jadi suku ketiga dan seterusnya ya. Jadi untuk itu adalah perkalian dari R-nya kali suku sebelumnya atau pembagian ya dari suku sesudahnya dibagi suku sebelumnya ya. Jadi buat dari satu. Kalau ini kan kita mencari suku ke N, umpamanya cuma untuk
barisan sampai baris ke-5 atau ke-6 kita karena apa namanya gampang ya kalau kita menghitung manual ya. Jadi kita bisa kita buat rumus saja agar mencari suku ke N-nya akan lebih mudah ya, mencari suku yang banyak dan sebagainya. Mungkin akan kesusahan ya kalau kita sampai suku ke 20, 30 mungkin untuk menghitung manualnya mungkin agak susah ya. Jadi kita bisa memakai rumus ini ya. Jadi kita buatkan rumus. Jadi umpamanya jika suku pertama adalah U1, ya, kita nyatakan dengan A ya. Jadi suku pertama itu kita nyatakan dengan A, suku pertama ya. Terus pembanding atau rasio tadi antara dua suku berurutan diberi notasi R. Jadi peningkatannya ya perubahan dari suku pertama ke suku kedua itu harus dikalikan dengan R ya, rasio ya. Dan suku barisan ke N-nya dilambangkan dengan N, UN-nya ya, umpamanya U yang dicari nanti ya. Maka untuk suku ke N-nya ditulis sebagai berikut ya. Namanya S1. Jadi S1 suku pertama ya. Jadi sama dengan A. A kan suku pertama kali R. R pangkat berapa ini? Karena R ya. Karena S1 sama dengan R, maka R harus didapatkan nilainya adalah harus 1 ya. Jadi agar semua angka yang pangkatnya berapa harus pangkat berapa akan dihasilkan nilainya 1 ya. Jadi karena semua angka kalau berarti kan 0 ya. Semua angka yang pangkat 0 adalah nilainya adalah 1 ya. Jadi ini berarti S1-nya sama dengan A kali R 1 minus 1 ya. Jadi ini kan buku pertama. Jadi R pangkat 1 minus 1. Jadi R sama dengan 0 ya. Ini akan dihasilkan A. Jadi S2 adalah sama dengan AR ya. Jadi AR A kali R pangkat 2 ya, dikurangi 1 karena ini ada 1 ya, agar hasilnya adalah AR, jadi suku keduanya adalah 2 kurangi 1. Dan seterusnya S3 berarti R 3 kurangi 1 dan seterusnya. Sehingga bisa kita sederhanakan ya, sehingga untuk mencari suku ke N-nya, suatu baris ukur adalah kita memakai rumus ini. A kali R pangkat N minus 1 ya. Jadi N itu suku yang mau dicari dikurangi 1 ya. Jadi cara umum ya, rumus dasarnya untuk mencari suku ke N dari baris ukur adalah memakai rumus A kali R pangkat N minus 1. Dimana A itu suku pertamanya, R itu rasionya atau perbandingannya ya, antara suku kedua dan suku ketiga atau seterusnya ya. Enggak ada sekali ini. Sehingga dari ini kita bisa kali contoh ya akan lebih jelas ya. Umpamanya ini diketahui baris ukur 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Terus ditanyakan pada suku ke-7 berapa hasilnya. Jadi penyelesaiannya adalah ini. Nanti tentukan suku pertamanya adalah A. A itu berarti suku pertama ya. Jadi A-nya adalah 2 ya. Rasionya adalah suku kedua dibagi suku ke-1 atau suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya. Kita pakai yang ini. Suku kedua dibagi suku pertama. Jadi rasionya adalah U2 dibagi U1 sama dengan 2. Hingga untuk mencari suku A-nya, sehingga kita masukkan ke rumus saja. Rumus ini ya, langsung kita masukkan ke rumus. Di Sn sama dengan S7 ya ini ya. Ini S7 sama dengan A pangkat A kali R pangkat N minus 1 ya. Jadi ini 7 kan.
Karena apa namanya ini ya, nilai A dan R-nya kan sama, berarti kita bisa gabungkan ya, berarti kan kita gabungkan menjadi 2 pangkat 1 plus 7 minus 1, sehingga hasilnya adalah S7 adalah sama dengan 2 pangkat 7 ya. Jadi S7 sama dengan ini, hasilnya adalah 128 ya. Kenapa kok ini baru kok sama? Jadi kalau ini sama, kalau S apa namanya N-nya S7 ini juga pangkat N. Kalau nilai A dan R-nya adalah sama ya. Umpamanya A-nya 3, R-nya 3, maka juga akan berpangkat sama dengan 7. Jadi syarat utama agar N-nya sama adalah nilai A-nya dan nilai R-nya itu sama. Itu ya caranya. Coba ini cari suku ke-24. Jadi silakan nanti dicari berapa suku ke-24-nya. Mungkin untuk perganti penghitungannya agak lama ya. Jadi kita bisa untuk apa namanya menghitung sini kita bisa memakai kalkulator. Atau yang lain coba ini, umpamanya ini nilainya kan agak kecil ya, tapi ada pembagian-pembagian ya. Umpamanya dari suatu barisan geometri diketahui A sama dengan 160. Terus R sama dengan rasionya adalah 1/4. Dan UN-nya ya, UN itu apa, suku yang dicari ya, suku yang dicari UN-nya adalah 5/13. Tentukan banyak suku N barisan tersebut. Jadi yang kita akan tanyakan adalah N-nya, yaitu suku keberapa, sehingga dihasilkan nilai sebesar 5/32. Bagi penyelesaian seperti ini, kita langsung masukkan aja ke rumus ya, rumus tadi ya. UN sama dengan A kali L pangkat N minus 1. Karena UN-nya sudah diketahui 5/12, 5 plus 32 ya. Terus AR-nya ada A-nya ada 160, R-nya 1/4, terus pangkat N minus 1. Jadi ini kita pisahkan ya, yang ada pangkatnya ini pindah ke sini, yang ini dipindah ke sini ya. Jadi ini dipindah ya. Jika hasilnya tetap ya, rumahnya dipindah 160 ya, berarti 5/32 kali 1/60 ya. Ini di 1/32 ya. Jadi hasilnya ini kalau dipisahkan namanya. Nah, lebih jelas ya. Dengan ini pindahkan ya, 4. Ini yang kedua-dua ya. Jadi ini dipindahkan menjadi ini hasilnya ini seperti ini. Jadi seperti ini ya. Hingga dihasilkan seperti ini. 4 pangkat minus 1 dengan kita pisahkan aja. Jadi kalau ini 1/32, ini 5/160 kan berarti sama kan nilainya nanti. 32 kali
5/160 bisa disederhanakan menjadi 1/32 juga. Jadi 160 dibagi 5 kan hasil nilainya kan 32 ya. Jadi 1/32 1/32 ya berarti ini ya. Juga kita lanjut ya. Jadi ini bisa diambil 1/32 ya 1/32 sehingga dihasilkan 1 kan 1/1024 ya 1/1024 ya sehingga ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi untuk mencari 1024 itu kita sederhanakan menjadi 5 ya, pangkat 5 ya. Jadi 1/4 pangkat 5. Jadi ini 1 pangkat 5 kan tetap 1 ya. Terus 4 pangkat 5 adalah 1024. Sehingga dari ini kan kita coret aja kan ini kan sama ya. Pokoknya basisnya kan sama 1/4. Jadi basisnya kita coret enggak menghasilkan nilai ini n-1 sama dengan 5. Jadi kalau ada pangkat ini ya dengan basis yang sama, jadi basisnya bisa dihilangkan ya. Jadi sehingga ini hasilnya ini n-1 sama dengan 5 sehingga n-nya adalah 6. Jadi banyak suku n barisan tersebut adalah 6 ya. Jadi n-nya adalah ini. Jadi hasil dari 5/32 adalah pada barisan yang ke-6 dari ini. Dari apa namanya barisan ini ya. Jadi barisan pertama 160 sampai barisan ke-6 hasilnya adalah 5/32. Ini yang ada contoh lagi ya. Bila suku keempatnya 481 dan suku keduanya adalah 9. Sehingga ini kita mengetahui ya nilai dari A-nya, apa suku pertamanya, maupun R-nya. Ya. Jadi dari soal ini kita bisa cari nanti nilai A dan R-nya dulu, baru nanti bisa mencari suku keberapanya yang ditanyakan ya. Jadi contohnya ini, berarti kita mencari suku keempatnya dulu. Suku keempat adalah U4 sama dengan A kali R pangkat N-1 ya. Dimana U4-nya adalah 81, sehingga hasilnya A kali R pangkat 41, jadi 81 sama dengan A pangkat R pangkat 3. Terus kita cari A-nya dulu. A-nya dulu adalah A sama dengan 81 dibagi R pangkat 3. Sehingga A-nya diketahui ya, berbentuk ini. Nanti kita bisa masukkan nanti ke ini suku keduanya. Suku keduanya adalah U2 sama dengan A R pangkat 1 ya. Sehingga U2-nya 9, A-nya berapa? 81 dibagi R pangkat 3 kali R ya. Karena R pangkat 3 1, sehingga hasilkan ini 9 sama dengan 81 bagi R pangkat 2. Karena R kali ini kan bagi hasilnya 2 ya. Jadi L kuadrat adalah sama dengan, ini ditukar ya. Jadi kalau pembagi pindah menjadi L kuadrat, ini sebagai pembagi. Sehingga L kuadrat sama dengan 3. Sehingga dihasilkan rasionya adalah akar dari 9 adalah 3. Baru kita mencari nilai A-nya ya, karena A-nya belum diketahui ya. Jadi A-nya adalah kita memakai rumus ini aja. U2 sama dengan A kali R ya. Jadi U2 sama dengan 9, A-nya belum ketahui, R-nya 3, sehingga A sama dengan 9 bagi 3 sama dengan 3. Jadi umpamanya ini ya, seperti ini ya, umpamanya yang diketahui adalah sukunya aja. Suku ke-10 dan suku 9 mulanya diketahui. Kita bisa mencari umpamanya
nilai suku pertamanya dan rasionya belum diketahui, kita bisa memakai ini, cara ini ya, disubstitusikan ya. Jadi kita bisa mencari dengan cara mensubstitusikan nilai A atau R-nya ya. Sampai di sini untuk baris ukur ada yang ditanyakan. Jadi kunci utamanya untuk baris ukur adalah rumus dari itu ya, UN sama dengan A kali R pangkat N minus 1 ya. Jadi itu sebagai acuannya ya. Nah, kalau kita mencari baris ya, suku keberapanya ya, kita memakai rumus itu ya. Namanya ada nanti seperti pertanyaan ini kita bisa pakai cara substitusi ya. Jadi namanya nanti karena ini cuma dua ya, ada dua ini nanti kita bisa memakai cara substitusi ya. Atau ada yang ditanyakan untuk baris. Kalau tidak kita lanjut ke deret ya, deret ukur ya. Deret ukur seperti di deret hitung ya, jadi penjumlahan dari suku-suku dalam baris ukur ya. Jadi semua suku-suku itu dijumlahkan ya. Sama suku kedua dijumlah dengan suku kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, sehingga biasanya ada sebagai deret geometri atau deret ukur ya. Jadi adalah hasil deret ukur itu adalah hasil penjumlahan dari suku-suku. Jadi umpamanya ditanyakan suku ketiga, maka penjumlahan dari suku pertama, kedua, dan ketiga. Itu yang dimanakan suku. Mungkin jadi contohnya seperti ini. Baris ukur 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Ya. Maka untuk mencari baris deret ukur yang keempat ya, tinggal dijumlahkan saja. 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54. Enggak dihasilkan berapa ya? Ini ada notasinya ya, suku pertama itu ada S1, suku kedua terus A itu suku pertama ya tidak dengan A, terus rasionya R dan jumlah sukunya. Kalau jumlah barisan kayaknya kita dilambangkan JN ya. Jadi kalau deret ukur ya dilambangkan sebagai JN ya, jumlah ya, jumlah dari suku ke N ya. Maka untuk deret ukur ke N itu kita bisa membuatkan rumusnya agar nanti dalam penghitungannya akan lebih mudah ya mengerjakannya kalau dengan cara memakai rumus daripada nanti menjumlahkan secara manual. Jadi kita buatkan ya rumus deret ukurnya, yaitu umpamanya tadi ya, J1 adalah S1 atau sama dengan A ya, jadi suku pertama ya. J2 adalah S1 plus S2. Ada sama dengan A plus S2 kan AR ya. Jadi A plus AR. S ketiga S1 plus S2 S3 jadi A plus AR plus AR kuadrat. Jadi untuk memudahkan ya kita jumlah suku ke N-nya kita ini, jadi kita buatkan sebagai persamaan pertama. Sehingga untuk memudahkan nanti bisa dalam membentuk rumus ya. Jadi rumus S persamaan pertama ini kita kalikan dengan rasio. Jadi semua dikalikan dengan rasio ya. Jadi ini persamaan-sama, yang pertama dikalikan dengan rasio, hasilnya adalah R kali Jn dalam kurung Jn sama dengan A plus AR2 plus AR pangkat 2 plus AR pangkat 3 dan seterusnya sampai yang terakhir AR pangkat N minus 1 ya. Dan maka kalau dikalikan R, sehingga dihasilkan adalah J kali R, Jn kali R sama dengan, jadi ini menjadi AR pangkat 2, AR
pangkat 3 dan yang terakhir AR pangkat R pangkat N ya. Sehingga karena ada persamaan baru kita gunakan sebagai persamaan baru ya. Seperti ini. Hingga dari persamaan pertama dan kedua kita distribusikan ya. Jadi distribusikan dengan pengurangan. Jadi uangnya suku pertama dikurangi persamaan pertama dikurangi dengan persamaan kedua. Jadi JN sama dibalik juga nggak masalah. Jadi ini bisa cukup dua atau ini kita pakai suku pertama persamaan pertama dikurangi persamaan kedua ya. Jadi kalau nanti persamaan kedua dikurangi persamaan persamaan pertama juga nggak masalah. Jadi ini kita memakai yang ini persamaan pertama dikurangi persamaan kedua sehingga hasilnya adalah JN sama dengan A plus AR plus AR pangkat 2 dan sampai AR pangkat N-1 ya. Terus dikurangi dengan J minus R plus AR, AR2, AR3 sama dengan AR pangkat N-1 dan terakhir AR pangkat Rn. Karena ada pengurangan, berarti yang nilainya sama kita coret aja ya. Pokoknya ini A kali R, jadi coret sampai ini coret semua ya sampai AR pangkat N-1 dikurangi sini. Yang terakhir juga AR pangkat -1 ini si coret ya sehingga dihasilkan ada J minus JN kali R sama dengan A minus A kali R pangkat N ya. Hingga JN-nya kita keluarkan sehingga menjadi 1 kurangi R ya. Sama dengan A kali 1 minus R pangkat N ya. Karena A-nya juga kita keluarkan ya. Hingga dihasilkan rumusnya, rumus untuk mencari deret ukur atau jumlah suku ke N ya, adalah sama dengan A kali 1 minus R pangkat N dibagi dengan ini 1 minus R ya. Ya sebagai persamaan terakhir ya ketiga ya. Jadi untuk mencari suku ke N atau jumlah suku ke N ya atau JN atau deret ukur adalah rumusnya adalah kita ini adalah ini JN sama dengan A kali 1 minus Rn, R pangkat N dibagi 1 minus R. Ada persyaratan ya agar ini ada dua sebenarnya sama sebenarnya. Cuma perbedaannya adalah jika R-nya yang lebih besar lebih satu ya, pokoknya R lebih besar dari satu, maka rumus dasarnya akan menjadi seperti ini. Jn sama dengan A kali R pangkat N minus 1 dibagi R minus 1 ya. Jadi ini tadi dibalik ya, kalau persamaan pertama kedua dikurangi persamaan pertama maka hasilnya seperti ini. Jadi kalau R-nya lebih besar, nilai R-nya lebih besar dari 1. Tapi kalau nilai R-nya lebih kecil dari 1 ya, mana R kalau R sudah boleh sama dengan 1 ya. Nanti hasilnya kan sama saja. Jadi kalau N-nya lebih dari 1 kita memakai rumus ini. Jn sama dengan A kali 1 minus R pangkat 2 dibagi 1 minus R. Jadi kita untuk mencari jumlah suku N kita memakai rumus ini ya. Ada dua ya. Biasanya memakainya ada bila R-nya lebih besar dari 1, kita memakai rumus Jn sama dengan A kali R pangkat N minus 1 dibagi R minus 1. Atau yang apabila R-nya lebih kecil dari 1, Jn sama dengan A kali 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Ini contoh ya ini ya. Ini apabila rumus jumlah ya nanti. Contohnya seperti ini. Jadi contohnya. Ini soalnya ini ya. Tentukan suku
ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri 3, 6, 12, 24 ya. Jadi dari pertanyaan tersebut bisa kita tahu jawab ya. Misalnya adalah dari deret tadi, berarti A-nya diketahui adalah 3 ya. Terus rasionya adalah U2 dibagi U1, jadi sama dengan 2 ya. Karena R-nya lebih besar dari 1 ya. Jadi U2 jadi kan 6 ya. 6 bagi 3, U1 dan 3, sehingga hasilnya 2, karena R-nya lebih besar dari 1, maka nanti kita memakai rumus yang ini. N sama dengan A kali R, N, R pangkat N minus 1 ya. Jadi sebelum kita mencari jumlah ke N-nya, kita harus mencari apa nih dulu. Jumlah yang ditanyakan adalah jumlah suku ke-10 itu pada suku ini baris ya. Baris ke-10 adalah ini. Ini adalah 1000 pada suku ke-10 adalah nilainya adalah 1536 ya. Yang ditanyakan untuk jumlah sampai suku ke-10 kita tinggal masukkan aja. G10 ada sama dengan A-nya ada 3, N-nya R-nya 2 pangkat 10 minus 1 dibagi R-nya 2 dibagi 1 ya berarti 1. Sehingga dihasilkan adalah 3 kali 2 pangkat 10 kan hasilnya adalah 1024 ya. Dikurangi 1 sehingga dihasilkan adalah 3 kali 1023 hasilnya adalah 3069. Jadi jumlah suku ke-10-nya adalah 3069. Kalau suku ke-10-nya adalah nilainya adalah 1536, jumlah suku ke-10-nya adalah 3069. Jadi ini ada contoh lainnya ya. Ini berarti ada baris ini. Barisnya adalah 2, 1, setengah, 4, seperempat, dan seterusnya. Ditandakan suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertama dari deret geometri tersebut ya. Jadi dari deret ini bisa kita tahu ya, berarti A-nya adalah sama dengan suku pertamanya adalah 2. Jadi rasionya adalah R, U2 dibagi U1 ya. 1 bagi 2 adalah setengah. Karena R-nya lebih kecil dari 1, maka bisa kita memakai rumus ini ya. Di sini. Terus silakan cari U10-nya berapa. Jadi U10-nya adalah 2 kali setengah pangkat 9 ya. Setengah pangkat 9 berapa? Hasilnya berapa tadi? 2 kali 1/9 pangkat. Ya, 2 pangkat 9 adalah nilainya adalah 512 ya. 2 kali 1/500. Nanti hasilnya adalah bisa kita cari ya. Ini 2 kali R-nya berapa? Setengah ya. Pangkat 9. Sehingga hasilnya adalah adalah 2 kali setengah pangkat 2
per 9 adalah 1/5/12 sih. Atau nanti hasilnya sampai dengan 256 ya. Jadi suku ke 10-nya adalah 256. Yang jumlah suku ke 10-nya silakan nanti di berapa nanti U10-nya dan JN-nya silakan dimakan ya hasilnya berapa nanti ya. Ya kan hitung sebagai kuis ya mencari ini. Di JN sama dengan A kali 1 minus R pangkat N dibagi per R. Tinggal dimasukkan nanti berapa nilainya, silakan nanti saya tanya sebagai kuis ya, nanti kuis ya. Ini untuk baris dan deret ukur ya. Sampai ini ada yang ditanyakan untuk deret ukurnya. Ini ada dua ketentuan ya untuk deret ukur tuh ada kalau R-nya lebih besar dari 1 kita bisa memakai rumus seperti ini. Jn sama dengan A kali R pangkat N minus 1 bagi R minus 1. Kalau N-nya lebih kecil dari 1 kita memakai rumus ini. Jn sama dengan A kali 1 minus R pangkat N dibagi 1 minus R. Sampai di sini kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut ke penerapan dalam deret dalam ekonomi dan bisnisnya ya. Jadi di penerapan dalam ekonomi ya. Jadi dalam ekonomi dan bisnis deret ukur itu bisa diterapkan ya cara pemakaiannya ya, walaupun mungkin agak ada perbedaan sedikit ya, tapi hampir sama cara mencarinya. Dalam penerapan dalam ekonominya, dalam deret itu ada namanya bunga pinjaman tunggal ya, atau bunga tunggal ya. Jadi bunga tunggal itu pada umumnya ya, kalau diaplikasikan di perbankan itu biasanya dipakai untuk peminjaman yang tidak sampai setahun ya, maksimal setahun ya. Jadi kalau lebih dari setahun mungkin banknya yang akan rugi kalau kita memakai bunga tunggal ya, bunga pinjaman tunggal ya. Jadi bunga pinjaman tunggal biasanya diterapkan untuk peminjaman dengan tenor atau jangka waktu kurang dari 1 tahun ya. Jadi untuk menghitung bunga pinjaman tunggal kita dengan memakai rumus ini ya. Ini mencari bunganya dulu ya. Mencari bunga dari peminjaman kita memakai rumus ini. I sama dengan P kali R kali T. Di mana P itu pinjaman pokoknya ya. Terus R-nya nanti bunganya berapa dan T-nya waktunya berapa. Ini waktunya ini T dalam tahun ya biasanya ya. Jadi tapi karena maksimal kalau biaya yang tunggal itu adalah biasanya dalam perbankan itu biasanya cuma dibatasi cuma setahun ya. Jadi T-nya biasanya nanti adalah nilainya adalah 1 ya biasanya. Tapi nanti kalau pembayarannya per bulan, maka hasil nanti juga tergantung umpamanya 8 bulan per pengembalian selama 8 bulan ya tinggal nanti 8/12 ya. Jadi 12 itu 1 tahun 12 sehingga hasilnya akan lain nanti kalau pengembaliannya lebih cepat, lebih
lebih mudah ya bunganya. Jadi kalau bunga pinjaman tunggal itu kalau kita mengembalikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan, maka bunganya akan lebih rendah. Itu bedanya antara bunga nanti tunggal nanti dengan bunga-bunga yang lainnya. Jadi untuk mencari bunganya kita memakai rumus ini kalau bunga pinjaman tunggal ya. Bunganya adalah I sama dengan P modalnya atau pinjaman pokoknya dikalikan R itu biasanya bunganya kali T. Sebagai contoh seperti ini ya. Ini pokoknya ini, berapakah jumlah yang harus dikembalikan oleh seseorang yang meminjam uang sebanyak 2.500 pada tanggal 5 Juni 1992 dan dikembalikan pada tanggal 5 Februari 1993 dengan bunga sebesar 14% setahun ya. Jadi kalau hitung dari mulai Juni sampai dengan Februari, berarti kita hitung ada 8 bulan ya, atau waktu pinjaman adalah 8 bulan. Jadi waktunya kita bagi ya, jadi satu itu adalah 12 bulan ya. Jadi kalau 8 bulan hasilnya adalah T-nya adalah 8/12 ya. Sehingga bunga yang akan dibayarkan sama dengan P kali R kali T ya, 2.500 kali R-nya 0,14 ya, 14 kali 2/3 sehingga dihasilkan adalah 233,33 rupiah ya. Jadi dalam bunga pinjaman ya, pinjaman tunggal ya, yang yang berubah-ubah itu adalah waktunya ya, bukan bunganya tapi waktunya, karena untuk bunganya akan tetap ya walaupun pembayarannya selama 6 bulan atau 3 bulan maka bunganya tetap 14, tapi yang berubah adalah waktunya ya. Jadi namanya tenornya 1 tahun tapi dia mau membayar selama 2 bulan ya, maka bunganya akan lebih rendah. Tidak 233,3 tapi akan lebih rendah lagi ya. Umpamanya ini kita bayar bunganya, kita bayar umpamanya 4 bulan. Jadi 4/12, jadi 1/4 ya. Jadi 1/4 kali ini berarti nanti hasilnya akan lebih kecil dari 233. Dari 8 bulan ini maka jumlah yang harus dikembalikan adalah pokok pinjaman ditambah dengan bunganya ya. Jadi kalau kita mau mengembalikan pada bulan ke-8 adalah sejumlah ini 2.733,33. Jadi pada intinya ya, untuk bunga pinjaman tunggal yang berubah itu adalah di tenor ya, pengembaliannya ya. Kembali selama berapa bulan, umpamanya bunganya per tahunnya adalah 14, umpamanya pengembaliannya selama 2 tahun, maka hasilnya adalah ini bunganya tetap ya tidak akan berubah, tetap 0,14, maka yang berubah ini nih ya, berarti kalau 2 tahun berarti ini 2 ya, 2 kalikan 2 dan seterusnya. Jadi yang berubah adalah waktu pengembaliannya. Kalau bunganya tetap ya, nanti beda dengan nanti bunga yang lain-lainnya. Jadi untuk bunga pinjaman tunggal itu ya, rumus dasarnya adalah mencari bunganya dulu, baru nanti bisa bunganya ditambahkan dengan pinjaman pokoknya ya. Jadi kalau kita mengenai pinjaman pokoknya adalah sebesar ini ya. Itu ya untuk bunga pinjaman tunggal. Terus yang kedua adalah nilai sekarang ya, dari jumlah yang diperoleh di masa mendatang. Biasanya ini dipraktekkan dalam umpamanya kita mau
deposito ya, umpamanya deposito selama 4 tahun. Kita bisa memperkirakan ya pada tahun, umpamanya kita memperkirakan pada tahun keempat kita harapkan nilainya sebesar 4 juta. Maka kita bisa memperkirakan berapa uang yang akan didepositokan ya. Jadi umpamanya berapa, umpamanya 4 juta, tapi yang dari nilai yang akan didepositkan berapa, sehingga dihasilkan nanti pada tahun keempat banyak 4 juta. Itu bisa kita pakai rumus yang ini. Ini kan pertama kita mencari rumus bunganya dulu ya. Bunganya dulu ada seperti tadi ya, bunga tunggal ya. I sama dengan P kali R kali T ya. Sehingga uang setelah 1 T tahun menjadi P sama dengan P plus R kali T ya. PP ditambah ini. Bunganya berapa ini. Jadi sehingga dihasilkan pada uang pada tahun tersebut hasilnya adalah P kali 1 minus R kali T. Jadi karena adalah nilai uang sebanyak P pada T tahun, maka pada tahun mendatang, P tahun mendatang ya, maka P sama dengan 1 plus RT. Jadi sama dengan A ya, P kali 1 plus RT. Jadi P sama dengan A bagi 1 plus RT ya. Jadi untuk mencari, umpamanya ini A-nya itu adalah nilai yang akan diperoleh ya setelah beberapa tahun. P-nya itu ada uang pokok ya, modal pokoknya berapa, ini bunganya ya. Jadi untuk mencari nilai sekarang, untuk mencari modal awalnya adalah kita memakai rumus ini. P sama dengan A dibagi 1 minus plus R kali T. Jadi contoh seperti ini. Contohnya seperti ini. Setahun lagi Asun akan menerima uang sebanyak 10.000 ya. Maka nilai sekarang uang tersebut jika tingkat bunga ada 13% per tahun. Dalam masalah ini A, sehingga dari ini ya kita selesaikan. Jadi A-nya adalah 10.000, R-nya 0,13 dan T-nya adalah setahun ya, setahun ya. Jadi kita mencari modal awalnya adalah P sama dengan A-nya 10.000 dibagi 1 plus 0,13 kali 1. Sehingga hasilnya adalah 10.000 dibagi 1,13 ya. Sehingga dari ini dihasilkan modal awalnya adalah yang kita tabung adalah 8.849,6 ya. Jadi kalau dibulatkan ya 8.850 ya, agar nanti pada setahun kemudian kita mendapatkan uang sebanyak ini. Jadi gunanya ini ya, nilai awal ya, kita bisa memperkirakan ya, umpamanya kita mau mendepositokan atau menabung uang ya di bank, kita bisa memperkirakan ya pada tahun keberapa, umpamanya tahun ke-10 kita bisa mendapatkan berapa dengan bunga yang sudah diketahui dan waktunya juga sudah diketahui ya. Jadi ini kita bisa memperkirakan ya. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi umpamanya A-nya belum diketahui, nilai sekarangnya adalah ini, P-nya sama dengan 8.849,5. Itu ya untuk mencari nilai awal ya, nilai sekarang ya. Pokoknya kita mengetahui, memperkirakan pada tahun kedepannya, umpamanya 10 tahun ke depan kita menginginkan nilai segini, maka kita bisa mencari nilai awalnya tabungan kita
siapkan adalah sebesar ini, umpamanya yang kita inginkan pada tahun tersebut 10.000, maka uang yang kita siapkan untuk ditabung adalah sebesar P ini ya, dengan bunga 0,3 atau 13%. Lama waktu berapa? Itu ya untuk mencari umpamanya memperkirakan ya, kalau kita menabung dengan bunga segitu pada tahun beberapa dihasilkan nilainya. Itu ya untuk mencari modal awalnya agar nanti apa didapatkan nilai yang diinginkan berapa pada tahun ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bunga majemuk ya. Jadi kalau bunga majemuk adalah sebenarnya sama bunga sederhana seperti yang dibahas sebelumnya, adalah bunga yang umumnya dilakukan untuk pinjaman dalam jangka waktu yang pendek ya, 1 tahun atau kurang ya. Sedangkan bunga majemuk sering dipakai dalam pinjaman lebih dari setahun. Jadi ya, dalam bunga majemuk adalah bunga atau dengan pada pokok pinjaman juga dengan pada bunga yang dihasilkan ya. Misalkan seseorang membungakan uangnya sebanyak P dengan bunga sebesar I per tahun, setelah 1 tahun ia mendapatkan bunga sebesar ini. Bunga tahun pertama adalah P kali I ya. Terus bunga dan pokok pinjaman pada akhir tahun tersebut kita jumlahkan, yaitu P tambah P1 sehingga dihasilkan adalah P kali 1 plus I. Terus jumlah ini menjadi pokok pinjaman ya untuk tahun berikutnya ya. Jadi kita tidak memakai P lagi ya untuk tahun keduanya ya. Tahun pertamanya dihasilkan ini P sama dengan, maka untuk bunga tahun keduanya adalah nilainya adalah ini. Jadi P kali 1 plus I kurung tutup dikalikan dengan bunganya lagi. Jadi bunga. Jadi hasilnya adalah ini. P kali 1 plus I. Terus yang keduanya P kali 1 plus I kali I. Di pangkat 2 ya. Jadi hasilnya menjadi ini. Karena P ini bisa dikeluarkan, jadi hasilnya adalah P kali 1 plus I pangkat 2. Sehingga dari ilustrasi ini ya, kita bisa menyimpulkan ya bunga majemuk adalah nilainya adalah untuk mencari bunga majemuk adalah A sama dengan P, ada modal awal kali 1 plus I pangkat N ya. Ini I ya. Jadi rumus dasar bunga majemuk adalah di apa namanya A sama dengan atau hasil akhirnya sama dengan P itu modal awalnya pinjaman pokoknya ya kali 1 plus I plus bunga pangkat N. Jadi pangkat N tadi kalau bunga rumus dasarnya seperti ini ya. Itu kalau tadi ya A plus A sama dengan P kali 1 plus I pangkat N ya. Tapi kalau itu kalau dibayarkan per tahun ya. Tapi kalau pembayarannya kita umpamanya per bulan ya. Per bulan apa per berapa bulan, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. A sama dengan P kali 1 plus I bagi M kurung tutup kali N kali M. N kali M, di mana M itu adalah jumlah ya, waktu pengembaliannya ya, umpamanya bunganya itu selama setahun ya. Berarti kalau kita membayarkan tiap 3 bulan sekali ya, berarti M-nya adalah 12 dibagi 3. Nanti hasilnya adalah 4 ya. Jadi M-nya adalah 4. Jadi umpamanya
pembayarannya per 6 bulan sekali ya, tinggal 12 bagi 6 atau 12 bagi 5 dan seterusnya, sehingga M-nya ini. Jadi nanti hasilnya akan lain. Kalau kita bayaran per tahun dengan kita bayar per 4 bulan atau 3 bulan sekali, maka nilainya nanti akan lain ya. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan ada uang sebanyak 1.000 ya, dibungakan selama 6 tahun dengan bunga majemuk sebesar 5% per tahun ya. Dan diambil setahun sekali ya, yaitu kita mengambil satu, maka berapakah jumlah uang tersebut setelah 6 tahun ya. Jadi ini, jadi P-nya 1.000, I-nya 5%, M-nya 2, dan N-nya adalah 6. Ini N-nya kalau kita ambil 6 bulan sekali ya, jadi kalau ini kan kalau per tahun berarti 6 ya, jadi kita bisa pakai ini. Jumlah uang setelah 6 tahun menjadi ya A sama dengan 1.000 kali 1 plus 0,05 pangkat N, 0,05 ya ini ya. Satu plus 0,05 pangkat pangkat 6 ya. Ya, hasilnya 1.000 kali 10%. Jadi 1.000 kali 1,05 pangkat 6, sehingga dihasilkan adalah 1.000 kali 1,340 sehingga dihasilkan pada tahun ke-6 dihasilkan nilainya adalah 1.340 ya. Jadi tabungannya pada tahun ke-6 adalah 1.340. Terus ya ada kuis ya, bila diambil 6 bulan sekali ya, berapakah uang yang diterima. Jadi dari ini berarti kan 12 bagi 2 ya, jadi M-nya menjadi 2. Silakan nanti dijawab ya, tinggal nanti ini pakai rumus yang kedua, M-nya dimasukkan di sini sehingga nanti dihasilkan berapa. Selanjutnya kita ke materi terakhir ya, tentang model pertumbuhan penduduk ya. Jadi kegunaan model pertumbuhan penduduk adalah untuk menaksir ya jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk ya. Jadi umpamanya kita bisa memperkirakan ya, umpamanya penambahannya per 5% setahun atau dan seterusnya. Kita bisa memakai rumus Malthus ya, sama untuk mencari itu. Ya, rumus dasar untuk mencari jumlah penduduk, pertumbuhan penduduk adalah memakai rumus ini. PT sama dengan P1 kali R besar pangkat T minus 1. Di mana R itu adalah sama dengan 1 plus R, yaitu R itu pertumbuhan penduduknya. Jadi contohnya ini, suatu kota berjumlah 1 juta jiwa pada tahun 1991 ya. Tingkat pertumbuhannya adalah 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2006. Jika mulai tahun 2006 pertumbuhannya menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah 11 tahun kemudian. Jadi dari soal ini kita bisa ketahui ya, P-nya adalah P1-nya adalah 1 juta ya. Terus R kecilnya, jadi R kecilnya adalah 0,044% atau 0,04.
Dan waktu pertumbuhannya adalah 191 sampai 2006 itu berarti selama berapa? 15 tahun ya. Jadi N-nya 15 tahun. 16 tahun ya, 91 sampai 26, 16 tahun. Hingga nanti hasilnya adalah P-nya adalah mencari penduduk pada 16 tahun kemudian adalah 1 juta kali 1 minus 0,04 kurung tutup pangkat 16 kurangi 1 adalah pangkat 15 sehingga akan dihasilkan sebesar ini 1.800.943 jiwa. Terus pada tahun ke-11 tahun kemudian dengan persentase pertumbuhannya adalah lain ya, turun ya menjadi 2,5%, maka hasilnya ya P1-nya yang kita pakai adalah P yang pada tahun ke-2006 ya. Jadi karena yang ditanyakan adalah pertumbuhannya menurun ya 2,5 itu dimulai tahun 2006. Jadi 1.800.093 kali 1 plus 0,05 pangkat 10 ya. Jadi 11 kurangi 1 adalah pangkat 10 sehingga dihasilkan pada tahun ke-11 adalah 2.305.359 jiwa. Jadi ini ya, ini untuk model pertumbuhan penduduk ya kita bisa memakai deret ya, deret ukur sehingga dengan rumus ini ya. Kemudian ini bisa diaplikasikan deret diaplikasikan dalam model pertumbuhan penduduk ya, jadi hampir sama ya. Jadi deret itu ukur itu bisa diaplikasikan dalam ekonomi dan bisnis ya, dari dalam kehidupan kita sehari-hari ya kita bisa memperkirakan namanya kita mau meminjam di bank atau memberikan pertumbuhan penduduk dan sebagainya, kita bisa memakai deret ukur ya. Jadi gunanya deret ya baik itu deret dan baris ukur maupun baris hitung, gunanya adalah nanti bisa dipraktekkan ya untuk keseharian, baik nanti di perbankan atau nanti di deret baris ukur, baris hitung itu bisa diaplikasikan dalam menghitung jumlah. Demikian untuk materi hari ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ini ada contoh soal, ada soal ya, silakan nanti dipahami. Jadi gunanya ini adalah untuk bisa memperdalam ya. Ini tentang materi yang telah kita ajarkan. Jadi silakan untuk memahaminya, silakan nanti untuk